Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala mudhill wadin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'a ihsana ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini hari Kamis 27 Ramadan 1446 Hijriah, 27 Maret 2025 Masehi. Alhamdulillah kita bisa hadir, berkesempatan hadir penuh dengan kenikmatan, nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan yang sempat, sehingga kita bisa mengakhirkan hingga 27 hari untuk kegiatan kajian pagi Ramadan, mencerahkan dan memberdayakan Masjid Darussalam Kutarjo pada tahun ini. Semoga apa yang sudah didapatkan dari awal sampai akhir ini kita bisa menjadikan ini sebagai hikmah dan manfaat untuk kita semua. Tentunya menjadi keimanan kita semakin meningkat dengan rangkaian Ramadan kali ini. Salam dan salam semoga kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliaulah yang termakan kita dari zaman jahiliyah dan zaman Islam dengan penuh pencerahan, dengan asli agama Islam yang insya Allah diridhoi Allah hingga sampai kelak. Mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mengikuti kajian yang terakhir, yang ini akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Pujiono. Dr. Andes Haji Pujiono, beliau Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Sekaligus nanti di akhir kami mohon untuk secara simbolis untuk menutup kajian pagi pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Pujiono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi syara'i wad dhari wal kadhiminal ghaidha
wal-afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Para bapak, para ibu, jamaah pengaosan Ramadan ing jam ingkang dadi kehormatan, langkung rumiyin monggo kita tansah manunggu puja munjuaken rasa syukur wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala dening kaluhuran menika kita saged nindaki saum Ramadan lan dipun kandheni thalabul ilmi, menambah fadilah amal sehingga Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik untuk tahun ini. Mbok-mbok ora ketemu Ramadan tahun ngarep, sinten sing jamin ketemu Ramadan tahun ngarep? Ora ono sing jamin, tidak ada yang menjamin. Maka pastikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Mbok bar dhuwur mati kan bisa-bisa. Kemarin Pak Eko sehat-sehat, tiba-tiba Allah panggil. Jadi tadkirah bagi kita bahwa umur itu adalah rahasia Allah. Kapanpun diambil, dimanapun tempatnya, apa asbabnya, kita nggak pernah tahu. Maka ini yang harus menjadi keyakinan kita. Sering saya sampaikan setelah sederhana, tarikan nafas kita itu harus bernilai ilahiyah. Tarikan nafas kita harus bernilai ibadah. Ya, karena kita tidak pernah akan tahu. Nabi dulu sabda begini, "Hai Muhammad, kamu boleh hidup semaumu, tapi ingat, kamu akan dimintai pertanggungjawaban." Kemudian yang kedua, "Hai Muhammad, kamu boleh memiliki apa saja yang kau sukai, tapi ingat, yang kau miliki akan kau tinggalkan. Yang kau miliki akan kau tinggalkan. Atau kalau tidak engkau tinggalkan, engkau yang akan ditinggalkan." Gitu. Jadi Muhammad itu diperintah untuk hidup semaumu, sakaremu, bahasanya. Tapi engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Dan apapun boleh kau miliki, apapun boleh kau punyai, tapi ingat bahwa yang kau miliki, yang kau punya itu akan ditinggalkan atau engkau yang akan ditinggalkan. Dari hadis ini mengisyaratkan kepada kita, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalimatnya sederhana, boleh sakaremu, tapi pertanyaannya adalah karena kita nggak akan tahu kapan ajal akan menjemput kita. Maka karena tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita, maka setiap saat ya hidup kita harus bernilai ibadah. Tentu dalam perspektif ibadah ada yang ibadah maldhah, ada yang ghairu maldhah. Kalau dalam persepsi Muhammadiyah yang ibadah maldhah itu terminologinya adalah ibadah itu dilarang kecuali ada perintah. Ya. Ibadah itu dilarang kecuali ada perintah. Itu yang maldhah. Tetapi yang ghairu maldhah semua boleh kecuali ada larangan. Ya. Semua boleh kecuali ada larangan. Maka kemudian dibahasakan sederhana adalah untuk urusan ibadah apa yang dari Allah dan Rasul terima. Tetapi yang ghairu maldhah boleh kreatif. Nah, gitu. Jadi boleh kreatif. Boleh kreatif. Ya. Tugas kita sebagai hamba Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu ibadah. Perspektif ibadah maldhah, ya apapun yang diterima dari Allah dan Rasulnya terima, nggak boleh kreatif, nggak boleh kreatif. Nah, tapi dalam perspektif yang kedua, bahwa kita untuk urusan ibadah ghairu maldhah boleh kreatif, ya, boleh kreatif. Sehat itu mahal atau murah? Sehat itu mahal atau murah?
Ya. Sehat itu mahal atau murah? Tinggal bagaimana tinjauannya. Kan kita nggak pernah membayar sehat. Allah pernah minta bayaran sehat? Yang minta bayaran sehat siapa? Dokter, farmasi, bakal obat. Ya. Jadi sehat itu murah. Gratis sehat itu. Yang mahal itu adalah bakul obat farmasinya. Ya. Bahkan kalau dalam bahasa sekarang itu semua bakul obat itu corporated. Ya. Jadi kadang-kadang rumah sakit itu didikte oleh bakul obat. Ya. Tapi karena rumah sakit butuh, ya dituku, ya dibeli. Ibu sering kalau untuk merawat fisik, ya, untuk merawat fisik itu apapun dilakukan. Itu yang mohon maaf, yang ikut senam Lintiong apa jenis? Lintiong apa itu? Ada tuh di sini yang hadir? Ada nggak kira-kira yang ikut senam itu? Kepingin apa coba? Kepingin apa coba? Sehat. Kepingin sehat. Nah itu ikhtiar. Itu namanya ibadah tapi yang kreatif untuk menjaga kesehatan itu boleh. Nang Nabi rano tuntunane gitu. Tapi dalam perspektif untuk menjaga kesehatan dalam arti kuratif atau pencegahan itu sudah Bapak lakukan belum? Apa yang dipesankan Nabi? Apa yang dipesankan Nabi? Makanlah kalau kalian lapar, berhentilah sebelum kenyang. Niku wis dilakoni durung? Bahasane Pak Kuncoro, wong li iso tuku sate yo gek saiki, Pak. Biyen ora iso tuku sate, gek iki saiki tuku sate masa ora oleh. Yo agak apa? Demonstratif. Wong barang halal kok diharamke ngono? Enggak diharamkan. Tidak diharamkan, tapi ada ukurannya. Nah, kadang-kadang kita mohon maaf itu tidak sesuai dengan ukurannya itu. Ya. Ikhtiar itu. Bahkan mohon maaf, teman-teman yang punya penyakit gula itu, ya, teman-teman yang punya penyakit gula, ada nggak di sini? Itu kalau mau menikmati makan itu suntik insulin dulu. Wes ngerti nek sing dipangan yang mengandung gula, kok ya dipangan, anti pasti suntik insulin dulu. Teko ora wong iki sing tukang nyuntik insulin. Ya karena ingin sehat Bapak, ingin sehat maka apapun dilakukan. Kenapa ingin sehat? Karena ingin bertahan hidup. Ingin sehat itu bertahan hidup. Kalau kemudian kita bisa bertahan hidup, apakah kita sudah memperhitungkan apa yang kemudian akan menjadi taruhan kita? Ya. Hidup setelah mati. Apa yang akan dipertahankan hidup setelah mati itu? Ini juga menjadi catatan kita, Saudara. Maka dari sisi itu kita ingin sampaikan hidup itu harus tawazun, harus seimbang. Semua itu kalau tidak seimbang bermasalah. Ya, kalau tidak imbang bermasalah. Tinggi badan 165, beratnya 1 kintal, ya bermasalah. Karena tidak seimbang, bermasalah. Tulang kaki itu kecil, ya, kecil itu harus membawa beban yang tidak terukur. Ya untung gawe Gusti Allah itu. Ya, saya sering mencontohkan yang sederhana. Ya. Pak Kuncoro umurnya berapa? 62 ya sekarang tuh? 61. Sejak bisa pakai sepatu sampai sekarang pakai sepatu sudah berapa ganti sepatu? Saya yakin nggak bisa menghitung.
Ibu-ibu juga bisa menghitung. Ping piro le ganti sepatu. Nek le ganti klambi ora iso diitung maneh. Sepatu aja ya. Rata-rata 2 tahun 3 tahun. Taruhlah misalnya setiap sepatu rusak 3 tahun. Berarti paling tidak sudah 20 kali ganti sepatu. Pertanyaannya, sing dibungkus sepatu rusak enggak sampai hari ini? Enggak rusak, kakinya masih utuh. Sepatunya wis rusak. Ping 20 le ganti. Kakinya masih utuh itu. Ya. Tidak aus loh itu. Mesin ya, motor mesin itu, seker itu kalau yang motor lama ada sekernya itu. Itu paling 3 tahun sudah aus. Sudah aus, ganti itu. Nek ganti harus rayen. Onderdil bapak itu sampai sekarang sudah pernah rayen belum ganti onderdil? Urung itu. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, kata Allah. Ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ya. Hidung kita ini bisa menghirup oksigen sejak kita lahir sampai hari ini. Pernah Bapak Ibu bayar? Pernah Bapak Ibu bayar? Enggak pernah bayar. Lu semua gratis kok, sehat mahal? Enggak ada yang mahal, sehat itu sangat murah. Sangat murah. Nah, maka saya sering mengatakan karena sehat itu murah. Kenapa murah? Karena kita enggak bayar kepada Allah. Artinya pemberian Allah itu kemudian harus disyukuri. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Bagaimana mensyukuri? Dia semua yang diterima oleh kita, yang kemudian telinga kita masih normal, kaki kita masih normal, pendek kata makan apapun hari ini kita masih nikmat, ya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah terlanjur lahir di dunia, mau mlebu meneh kan enggak juga ya. Karena kita sudah lahir, ya maka ikuti itu. Ini yang menjadi prolog Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, termasuk kita semua yang selalu istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Istiqomah ya. Istiqomah itu ajek niku sing angel. Ya. Ajek itu angel. Ajek tapi berkualitas tentu ya. Perut kita itu Ibu sekalian, saat pertama kali sahur kalau enggak pernah puasa, itu jam 09.00 rasanya pripun? Iduke metu wae jeleh rasane. Pemeneh bar sahur turu, asam lambungnya naik. Mesti perutnya enek itu. Mboten Pak, wong turun niku ibadah jare. Tidurnya orang puasa ibadah, maka habis sahur tidur. Tidur. Kalau kita kemudian tidak bisa menjaga apa yang kemudian kita usahakan menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah, maka kemudian ibadah kita terpaksa. Kalau Cak Non itu mengatakan poso itu ya memang ora penak. Poso kok penak teneh wong gelem, akeh. Wong sing ora poso ya akeh. Artinya memang tidak enak puasa itu. Tetapi meskipun tidak enak karena kita kemudian dalam tanda petik, karena ini perintah Allah, barang yang halal boleh dikerjakan tapi kita mampu menahannya ya. Kesenangan kita yang bisa membuat kita nikmat kita kendalikan, kita mampu mengendalikan ya. Mulut kita bisa ngomong semaunya tapi kita mampu mengendalikan mulut kita, kita bisa menjaga lisan kita. Itulah yang kemudian Allah memberikan keutamaan, kelebihan. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang memang ibadahnya itu kata Allah
untukku. Semua ibadah anak cucu Adam itu adalah untuk dirinya sendiri. Tapi ibadah ya, ajibihi, untukku kata Allah. Untukku. Aku sendiri akan membayar. Aku sendiri akan membayar. Cash itu akan membayar. Nah, dalam satu riwayat dijelaskan bahwa kalau nanti kita dihisab, Bapak Ibu sekalian, kita dihisab, kemudian timbangan amal kita ini adalah lebih sedikit daripada timbangan kejelekannya, atau amal baiknya lebih sedikit daripada amal kebaikannya, burukannya lebih banyak, kita akan dibawa oleh malaikat dimasukkan dalam neraka. Tapi ketika minta izin Allah akan diberikan, tunggu dulu. Memang amalnya Pak Kuncoro lebih sedikit, karena dulu kerjanya di pabrik, tidak pernah sempat ibadah. Ya. Pokoknya kerja untuk kerja. Tapi Mas Kuncoro ini ibadah puasanya betul-betul imanan wahtisyahban. Ibadah puasanya bukan karena ingin sesuatu, ibadah puasanya bukan linas, tetapi ada lillah. Maka pastikan akan aku tutup kekurangan timbangan itu. Maka pahala puasa itu dijelek di timbangan, akhirnya akan jelek, imal baiknya lebih bisa menjadi baik, lebih berat, kemudian silahkan Pak Kuncoro ke surga. Itu kalau puasanya imanan wahtisyahban. Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang dalam tanda petik adalah ibadah apa istilahnya? Sunyi. Ibadah sunyi. Bukan ramai seperti haji. Kalau haji pengajian pintu Bu. Nang RT pengajian haji, kelompok pengajian haji, di kecamatan pengajian haji, di kabupaten pengajian haji. Wong sak kampung ngerti kabeh nek arek kaji. Ono rak kira-kira sing kaji meneng-meneng? Langsung keleleng mangkat gitu. Ada ya. Tapi tetap ngerti wong tes kesehatan, ono keterangan yo ngerti kabeh tanggane. Le mangkat keleleng meneng-meneng tapi tetap ngerti tanggane gitu. Ya. Tapi ibadah puasa nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Maka kita merasa diawasi Allah karena nggak ada yang tahu. Ya. Kita mau makan di warung boleh-boleh saja. Gue tekan ngomong usuk lemes karo bojone. Piye Pak? Aduh lemes banget. Padahal lemesnya keluargen. Nggak tahu, tapi tidak kita lakukan karena kita merasa diawasi oleh Allah. Maka ibadah sunyi itu. Ya, ibadah sunyi. Maka ketika kita merasa bahwa kita dimanapun diawasi oleh Allah, maka puasa ini menjadi tarbiyah, menjadi pendidikan yang dihadirkan setiap tahun itu. Setidak-tidaknya saya sebut ada 8. Ya. Ada 8 hikmah yang kaitannya dengan puasa. Nah 8 ini kalau istilah kemarin di dalam perspektif COVID-19 selama 2 tahun kemudian sekarang new normal kayak gitu. Nah sekarang dalam 1 bulan ini kita hidup tidak normal itu. Kita hidup tidak normal. Tapi karena kemudian sudah menjadi pembiasaan, itu nanti kemudian di pasca Ramadan itu harus menjadi new normal lagi. Normal yang kemudian yang dilakukan sama persis ya, dengan apa yang dilakukan saat Ramadan. Yang pertama adalah puasa itu adalah taqiyatul nafas. Apa itu? Pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa. Ya. Hati ini Pak, itu memang tidak bisa berbohong. Barang siapa yang melakukan kebohongan pasti enggak tenang,
galau. Ya, suami bohongi istrinya pasti galau, istri bohongi suaminya pasti galau. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita sekali membohongi maka akan ditutup dengan kebohongan yang kedua, terus yang ketiga, terus begitu. Ya. Nah, puasa ini mendidik kita untuk tidak bohong, mendidik kita untuk jujur. Dalam kondisi apapun kita tetap melakukan kejujuran. Ya. Maka kita dalam rangka untuk membangun jiwa kita. Ya. Ada yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, nasihat dari Yahya Fuad, ya, bin Fuad, dalam kitab Sohibul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Yahya bin Fuad itu hidup antara tahun berapa? 630 sampai 671 Hijriah. Ya. Salah satu nasihat hidupnya itu adalah yang pertama bahwa nafsu itu adalah kendaraan dosa. Nafsu itu adalah kendaraan dosa. Jadi orang itu punya dosa itu karena punya nafsu itu. Jadi nafsu itu adalah kendaraan dosa. Orang berbuat dosa, berbuat salah itu pasti pingin sesuatu yang ingin diraih. Sesuatu yang ingin diraih itu biasanya berkaitan dengan keinginan. Keinginan itu adalah hampir identik dengan nafsu. Kalau kebutuhan tidak, kalau keinginan itu berkaitan dengan nafsu itu. Dan di dalam diri kita manusia itu ada kecenderungan fujuruha wa taqwaha. Ada sifat buruk yang ada dalam diri kita itu ada. Nah, kalau kemudian ini diperturutkan, ya, maka nafsu ini menjadi bagian dari penyebab dosa. Nafsu itu menjadi penyebab dosa. Nafsu apa sajalah. Ya. Nafsu ingin kaya. Ya. Padahal hidupnya sudah kaya. Gajinya sudah 50 miliar. Ono lho kuwi. Gajinya 1,50 miliar itu ada di Indonesia. Lah kok isih ngoplos. Lah kok isih ngoplos gitu. Itu karena nafsu, Pak. Nafsu. Kalau dilihat undang-undangnya, ya nggak melanggar undang-undang katanya. Oh, ini hanya cuma ditambahi cairan penghemat, kemudian yang tadinya M berapa jadi berapa itu. Tapi terindikasi orang yang beli bensin pertama itu motornya tiba-tiba rusak mati. Gitu. Mereka apakah orang miskin? Bukan. Karena nafsu. Karena nafsu, karena punya kekuasaan, maka bisa mengganti undang-undang. Ya. Siapa itu? Paman. Ya, paman. Yang tadinya tidak memenuhi syarat jadi memenuhi syarat. Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Regulasinya boleh. Dan itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Nafsu ingin berkuasa. Ya, Paman Utsman itu kan. Tiba-tiba ada klausul bahwa persyaratan untuk menjadi RI 1 RI 2 itu adalah kalau sudah punya pengalaman wali kota. Nah, gitu. Di Undang-Undang 45 orang, di undang-undang sebelumnya tidak ada.
persyaratan itu muncul bunyi itu. Itu apa? Karena keinginan, itu nafsu. Jadilah kita dosa. Jadi nafsu itu adalah kendaraan dosa, Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak terbimbing oleh kolbun, kalau tidak dibimbing oleh hati ini, maka tadi di awal saya katakan hati ini adalah menjadi filternya. Karena hati tidak bisa pernah bohong. Kalau ketika kita bohong pasti gerunjal, turu ra tenang, tidur tak nyenyak. Karena kita sudah. Nah, puasa ini bagian dari kemudian agar kita tidak bohong. Puasa itu adalah melatih kejujuran. Melatih kejujuran puasa itu. Ibu ingat enggak kasus cerita tentang penjual susu di masa Khalifah Umar bin Khattab? Seorang penjual susu jam 12 malam itu negur putrinya, "Nak, Nduk, wis kok campuri banyu susune? Wis kok campuri banyu susune?" "Mboten, Bu, karena Khalifah Umar bin Khattab melarang, Amirul Mukminin melarang. Nanti kalau ketahuan saya bisa dihukum." Apa kata ibunya? "Ini jam 12 malam, mana ada Umar Khalifah cenanangan," dalam bahasa sekarang. Ya, enggak ada mungkin. Ternyata Umar keliling itu. Umar keliling dan mendengarkan. Lalu si putri itu mengatakan, "Betul, Bu, Amirul Mukminin tidak melihat, tetapi apakah Allah," bahasanya begini, "lalu Ibu, Allah Ibu tempatkan di mana?" gitu bahasanya. "Ibu, lalu Allah Ibu tempatkan di mana?" Nek wong saiki lek ngomong bocah kandhani wong tuwa kok angel ngono to. Wong men oleh badhe kok angel, tapi ndak Ibu. "Oh iya, Nak, aku yang salah. Maka maafkan aku." Setelah pulang, Umar kemudian pulang melihat itu. Kemudian perintah kepada anaknya, Hasim itu siapa namanya, saya lupa itu, Hasim. "Hasim, kamu belum punya istri, lamar itu gadis tukang susu itu, lamar itu. Lamar itu. Jadilah menantu presiden. Jadilah menantu presiden hanya dengan kejujuran, tidak bermain manipulasi, jadi mantu presiden." Ya, jadi mantu presiden. Dan di satu riwayat itu cicitnya Umar bin Abdul Aziz itu adalah cicitnya Umar bin Khattab, maka jadi khalifah yang luar biasa hebatnya. Umar bin Abdul Aziz itu yang kaya raya, kemudian itu karena berawal dari perempuan yang memang betul-betul jujur baik. Maka lagunya Aisyah, "Di kakimu terbentang surga," ya, di telapak kakimu terbentang surga itu. Ya. Jadi ibu-ibu itu adalah akan melahirkan generasi emas yang akan datang. Bapak era cetopon, nek ibunya baik. Kelakuannya lho ra coba gitu. Kelakuannya ra coba. Kalau ibunya baik. Di tangan ibu-ibu itu luar biasa, Bapak Ibu. Ibu-ibu. Maka kalau hari ini yang ngaji pun banyak perempuan, ya sudah sunatullah memang betul. Ibu-ibu baik-baik semua. Bapak-bapaknya ngomongnya gini, "Enggak Pak, besok di surga itu, di neraka itu sebagian besar perempuan," katanya. Ya makanya betul, karena dia takut di neraka, maka ibu-ibu yang ngaji juga kan gitu. Karena takut di neraka itu. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini adalah dilatih untuk bagaimana kejujuran ini. Jujur itu sekarang barang yang langka Bapak Ibu sekalian, barang yang langka. Angel. Ingin dianggap hebat, tiba-tiba kuliah 1,5 semester bergelar doktor. Ada enggak itu? Namanya Bahlul. Nek Balil itu apik, Bahlul makanya.
Akhirnya rektor mengembalikan, ya, direvisi, tesisnya direvisi. Karena ingin hebat, ingin menjadi orang hebat dengan kecurangan, dengan ketidakbaikan dilakukan. Maka saya sering mengatakan ibadah puasa ini jangan hanya menjadi rutinitas kita. Maka saya sering mengatakan kesolehan kita secara personal itu tidak akan ada artinya kalau tidak berdampak pada kesolehan sosial. Tidak ada artinya kalau tidak ada kesolehan sosial. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hikmah puasa adalah agar mencapai derajat takwa, la'alakum tatakun. Derajat takwa itu derajat yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi. Ada muslim, ada mukmin, ada ihsan, ada mutakin. Mutakin sudah paling tinggi. Ya. Nah, maka salah satu ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Imran yang saya baca di Muqaddimah tadi ayat 133-34 adalah uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi syar'i wad dhar'i. Ya. Ciri orang yang bertakwa di dalam surat yang lain banyak, tapi yang ini saya sebutkan, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau bersedekah, berinfak di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Diawali wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngardua samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada surga. Segera bersurga. Yang surga itu adalah seluas langit dan bumi. Surga itu adalah luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, puasa ini adalah untuk menuju ketakwaan kita. Berarti jaminan kita adalah ada di surga. Ada di surga. Dan di surga itu, Bapak Ibu sekalian, itu harus kita gapai di dunia ini. Ya. Maka nasihat Yahya Fuad Ar-Razi yang berikutnya adalah bahwa dunia itu adalah pasarnya akhirat. Ya. Dunia itu adalah pasarnya akhirat. Ya. Pasar itu untuk apa, Bu? Memperoleh keuntungan. Jual beli yang untuk memperoleh keuntungan, jual beli. Nah, perdagangan. Nah, bagaimana perdagangan kita kepada Allah itu yang bisa menguntungkan? Ya. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian, dunia itu hanya menjadi pasarnya akhirat sehingga tidak menjadi tujuan. Ya. Jadi nek pasare kobong ora masalah, Pak. Ora masalah yang pasar kobong. Perdagangan masih bisa dilakukan meskipun tanpa pasar gitu. Artinya perspektif dunia itu masih banyak, tidak hanya pasar. Ya. Nah, karena kita meyakini bahwa dunia ini adalah pasarnya akhirat, maka kemudian kita kelola pasar ini, dunia ini kita kelola sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu. Ya. Lagi-lagi kata kunci dari situ juga kejujuran. Ya. Perdagangan itu kata kunci kejujuran. Ya. Maka salah satu penghuni surga itu adalah apa? Orang kaya yang jujur, pemimpin yang jujur, orang kaya yang dermawan. Ya. Salah satu penghuni surga itu adalah antara lain adalah pemimpin yang adil, kemudian orang kaya yang dermawan, orang miskin yang sabar. Wah, gitu. Itu salah satu penghuni surga. Miskin kok sabar, Pak? Ya miskin harus istiqomah. Miskin kok istiqomah. Artinya ingin saya sampaikan bahwa kemiskinan itu tidak diukur dari materi yang kita miliki, Bapak sekalian. Ini yang kadang-kadang kita salah mempersepsikan tentang miskin itu. Maka karena orientasinya salah, cak-cakannya pemerintah di dalam rangka memberantas kemiskinan, ya masalah. Ya. Kemarin waktu pengajian di
Unima yang ngisi Pak Abdul Mukti, itu beliau berseloroh begini. Gus Ipul, kan Menteri Sosialnya Gus Ipul namanya. Gus Ipul, ini gimana ini? Pembangunan sudah dilakukan, jaring pengaman sosial sudah diguyurkan 500 miliar, 500 triliun itu untuk jaminan sosial. Kok yang miskin masih banyak, gimana ini? Ya. Yang miskin tambah orang berkurang. Ya karena undang-undangnya sudah mengatakan begitu. Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dipelihara orang dintaske. Jadi dingu. Dingu, diternak. Ya. Jadi kemiskinan diternak untuk apa? Jaring pengaman sosial terus tiap tahun ono. Gue kepentingan apa? Pemilu. Dilalah masyarakatnya yang nggak cerdas juga. Nggak cerdas juga. Sudah merasa mampu, masih mengaku miskin karena ingin ikut bantuan, dapat bantuan. Itu yang oleh ekonomi atau oleh para politisi atau dalam perspektif politik adalah ada dua kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan struktural, yang kedua kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural itu adalah kemiskinan yang diciptakan oleh regulasi pemerintah yang menyebabkan iklim usaha tidak bisa jalan. Kenapa? Undang-undang Omnibus Law, undang-undang yang dikapitalisasi, sehingga undang-undang sing duwe perusahaan pesen tiket gawe ke undang-undang sing kaya ngene. Jadi saya pernah berdiskusi dengan anggota DPR pusat itu, Bu. Kenapa DPR tidak menggunakan di dalam prolegnas itu tidak menggunakan hak inisiatifnya? Karena kalau dia menggunakan hak inisiatifnya itu anggarannya sithik. Tapi kalau menteri yang sudah dititipi oleh konglomerasi itu gawane undang-undang itu dimasukkan di prolegnas, ditompo oleh panitia, begitu ditompo nang isore sudah lampirannya, Bu. Lampirannya amplop tipis wong cek. Lampirannya tipis wong cek, Bu. Nek memberi uang satu anggota dewan 100 miliar kemudian pakai duit kan nggo wangel, Bu. Ya cek itu supaya men selembar tanda tangan itu. Berapa ini komisi 10 jumlahnya? 30 ya sudah 30 kali 100 miliar. Berapa itu? Maka cepat, Bu, pembahasannya cepat. Tidak pakai uji publik. Tidak ada uji publik. Tidak ada sharing, tidak ada jaring aspirasi. Kenapa? Rapatnya di hotel, kemarin diprotes kan undang-undang militer, TNI, kan tidak di hotel. Itu di sana.